Kita baca kembali definisi fungsi tadi. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Ya, dari definisi fungsi di atas, adik-adik perhatikan dua kalimat ini. Dengan kata lain, syarat-syarat suatu relasi itu merupakan fungsi atau pemetaan adalah yang pertama, ini. Setiap artinya semua anggota himpunan A atau domain harus mempunyai pasangan di B atau kodomain. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu di B. Artinya pasangannya tunggal atau tidak boleh bercabang. Jadi A itu harus mempunyai pasangan, dia harus setia. Kalau anak-anak zaman sekarang itu bilangnya setia. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Dari diagram panah di bawah ini, manakah yang merupakan fungsi atau pemetaan? Ya, perhatikan kembali syarat-syarat tadi adik-adik. Ada dua syarat. Ya, ini diagram panah yang pertama, kita tentukan apakah dia fungsi atau bukan. Syarat pertama di sini, setiap atau semua anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di B. Kita lihat, anggota A-nya ini punya pasangan, yaitu 1, B punya pasangan 2, dan C punya pasangan 2. Ya, berarti syarat pertama terpenuhi. Kita lihat syarat kedua, apakah anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat 1 di B. A punya pasangan 1, B punya pasangan 2, C punya pasangan 2. Ya, ini kan tidak bercabang kan adik-adik, atau dia pasangan dari anggota himpunan A ini tunggal. Dengan demikian dengan diagram panah ini dikatakan fungsi. Jadi adik-adik cukup perhatikan yang di himpunan A. Yang di himpunan B, mau dia pasangannya lebih dari 1 atau dia tidak punya pasangan, itu kita tidak perlu lihat di himpunan B. Kita abaikan saja. Yang kita lihat di himpunan A. Contoh yang berikutnya. P punya pasangan, Q punya pasangan. Ya, berarti syarat pertama terpenuhi. Kita lihat syarat kedua. P punya pasangan 1, Q punya pasangan 2, lalu Q juga punya pasangan 4. Berarti Q ini punya 2 pasangan. Artinya Q tidak setia. Dengan demikian diagram panah ini bukan merupakan fungsi. Jelas ya adik-adik? Oke, kalau masih belum mengerti, kita coba lagi contoh berikut. Ya, ini sudah jelas, U tidak punya pasangan. Dengan demikian syarat pertama tidak terpenuhi. Dengan demikian ini bukan merupakan fungsi. Yang berikutnya, ya, semuanya punya pasangan. P punya pasangan, Q punya pasangan, R punya pasangan. Lalu apakah pasangannya tepat 1? Ya, P pasangannya 2, Q pasangannya 2, R punya pasangan 2. Ingat lagi adik-adik, adik-adik tidak perlu perhatikan yang di himpunan N. Perhatikan saja yang ini. Berarti ini tidak bercabang kan? Atau dia pasangannya tepat 1. Meskipun himpunan N-nya ini ada yang tidak punya pasangan dan pasangannya lebih dari 1. Tidak apa-apa. Jadi yang kita lihat hanya di anggota domainnya. Dengan demikian dikatakan fungsi. Contoh berikutnya, ya jelas ini 1 tidak punya pasangan. Dengan demikian ini bukan merupakan fungsi. Ya, kita masuk pada contoh berikutnya, yaitu masih tentang fungsi dan bukan fungsi. Contohnya, dari himpunan pasangan berurutan di bawah ini, manakah yang merupakan fungsi atau pemetaan? Nah, kalau di contoh sebelumnya itu dari diagram panah lalu kita menentukan mana yang merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, sekarang bagaimana kalau dari himpunan pasangan berurutan? Kita lihat yang pertama, himpunan pasangan berurutan yang pertama. Nah, namun sebelumnya, catatannya adik-adik cukup perhatikan himpunan kiri. Sementara yang himpunan kanan itu adik-adik abaikan. Jadi yang himpunan kiri yang A, B, C.
Yang 2, 4, 8 itu adik-adik abaikan saja. Seterusnya sampai himpunan pasangan berurutan yang kedua, ketiga, dan keempat. Maka ini di kiri itu ada A, B, C. Nah, karena anggota-anggota himpunan ini berbeda, maka dia dikatakan fungsi. Kenapa? Karena A itu dipasangkan dengan 2, B dipasangkan dengan 4, C dipasangkan dengan 8. Artinya anggota himpunan ini mempunyai pasangan tepat 1 di B. Misalnya ini di 2, 4, 8. Yang berikutnya. Nah, ini ada P. Nah, lalu ini juga ada P. Berarti P itu punya pasangan 2 dan P juga punya pasangan 8. Sementara syarat kita tadi bahwa anggota domain harus mempunyai pasangan tepat 1 di kodomain. Jadi P ini adalah anggota domainnya, maka dia bukan merupakan fungsi. Yang berikutnya ada 2, lalu ada 2. Nah, ini sama, maka dia bukan merupakan fungsi. Berikutnya P, Q, R, berarti berbeda. Anggota-anggota domainnya berbeda. Pasangannya, meskipun pasangannya 2, 2, 2. Tapi kan catatan tadi bahwa kita abaikan saja yang himpunan kanan. Karena dari syarat ini bahwa kita cukup perhatikan yang bagian kiri, yaitu semua anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di B. Anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat 1 di B. Maka dia dikatakan fungsi. Yang berikutnya, bagaimana kalau dia dalam diagram Kartesius? Kita tentukan apakah dia merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, X ini adalah domainnya. Jadi domain itu kita biasanya itu dalam sumbu X atau mendatar. Sementara kodomainnya itu kita tulis di sumbu Y atau sumbu tegaknya. Jadi X ini adalah domain, Y adalah kodomain. Berarti kita perhatikan di X. Anggota X kan yang ini. Ada 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan C, 3 dipasangkan dengan B, 4 dipasangkan dengan C. Berarti semua anggota X ini mempunyai pasangan di Y dan tunggal atau tepat 1. Berarti dia dikatakan fungsi. Ya, adik-adik cukup perhatikan ini. Kalau dia seperti ini berarti dia dikatakan fungsi. Nah, kalau seperti ini berarti ada pasangan dari X, anggota X yang tidak tepat 1. Artinya 3 ini punya pasangan di B, lalu 3 juga punya pasangan di C. Maka syarat yang kedua itu tidak terpenuhi. Kalau kita gambarkan seperti ini, maka dia bukan merupakan fungsi. Jadi adik-adik cukup perhatikan ini. Kalau ada 2 titik seperti ini, kalau seperti ini berarti dia dikatakan fungsi. Kalau seperti ini maka dia bukan merupakan fungsi. Kalau adik-adik lihat, kalau ada yang seperti ini berarti dia sudah pasti bukan merupakan fungsi. Kalau seperti ini adik-adik cukup lihat lagi yang anggota lainnya, apakah pasangannya tepat 1 atau tidak. Ya, sekian dan terima kasih.